siang. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan fungsi pengarahan setiap kepemimpinan. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama. Saya Reva Sono dan ini rekan-rekan saya. Saya Ismafone Probaten. Saya Nurgina Wabonita. Saya Serina Bengahid. Saya akan membahas fungsi pengarahan atau kepemimpinan. Fungsi pengarahan adalah tindakan untuk memastikan semua anggota organisasi berusaha mencapai sasaran sesuai dengan rencana. Dalam proses ini, kepemimpinan berperan penting untuk menggerakkan dan mengarahkan anggota agar melaksanakan tugas mereka. Keberhasilan atau kegagalan dalam suatu perusahaan ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Sebagai fungsi manajemen, kepemimpinan berperan penting untuk memotivasi dan mengarahkan anggota organisasi untuk melaksanakan aktivitas dengan fokus pada pencapaian dan tujuan secara efektif. Selanjutnya, ada 3 pendekatan kepemimpinan akan dibahas oleh Nurgina Wabonita. Ada 3 pendekatan kepemimpinan, yaitu pertama, right approach, pendekatan karakteristik pemimpin. Pendekatan ini menetapkan karakteristik pemimpin tidak tercapai karena karakteristik tersebut sudah ada sejak seseorang dilahirkan. Suatu pandangan bahwa gaya kepemimpinan adalah nampak studi yang dilakukan Federic yang memulai teorinya yaitu sensasional kontingensi, yang dimana gaya kepemimpinan ini tidak dapat diubah karena setiap individu memiliki dasar kepemimpinan tersendiri. Oleh karena itu, Federic menemukan bahwa gaya kepemimpinan itu adalah tetap dan tidak dapat diubah sebab hal itu berada di dalam diri seseorang. Kedua, ada contingency approach, yaitu pendekatan kontingensi. Teori ini mendukung suatu pendapat untuk menjadi pemimpin yang efektif. Para pemimpin harus mempelajari situasi. Di samping itu, kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan. Hersey dan Blanchard mengembangkan teori kepemimpinan sensasional yang menetapkan pentingnya gaya kepemimpinan itu berdasarkan tingkat kematangan bawahan yang berkisar dari rendah hingga tinggi. Ketiga, yaitu behavior approach, pendekatan terhadap perilaku pemimpin. Menurut Lewin, Lippitt, dan White, ada 3 macam gaya kepemimpinan, yaitu gaya otokratis, demokratis, dan gaya laissez-faire. Gaya otokratis itu bersifat terpusat pada pemimpin. Seluruh otoritas untuk mengambil keputusan, memotivasi, dan mengawasi itu diambil penuh oleh pemimpin. Bawahan hanya mengetahui yang lebih jelas karena pemimpin harus hanya memberikan instruksi dan pengawasan yang lebih spesifik. Gaya kepemimpinan demokratis itu mengutamakan partisipasi kelompok.
Pemimpin aktif mencari dan menggunakan masukan dari bawahan meskipun keputusan akhir terdapat di tangannya, sehingga menciptakan rasa ketertiban dalam tim. Terakhir, gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu menerangkan campur tangan minimal dari pemimpin. Pemimpin harus memotivasi bawahan untuk mengerjakan agar tugas yang mereka kerjakan itu dengan standar yang tinggi dan secara mandiri, sehingga dapat mencapai tujuan sasaran organisasi yang menjadi kualitas dan kuantitas bagi kuantitas kerja yang optimal. Dan berikut ada komponen dasar motivasi yang akan dibacakan oleh Selin. Motivasi diartikan sebagai dorongan kepada setiap individu yang diperhitungkan bagi tingkat arahan dan ketahanan. Motivasi ini juga diartikan sebagai dorongan atau keinginan yang ada dalam diri kita sendiri. Dengan adanya motivasi dalam diri kita sendiri, dapat memungkinkannya bekerja secara efisien dan efektif untuk memenuhi keinginan atau tujuan tersebut. Selanjutnya, kita masuk dalam teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Motivasi terbagi atas dua kategori, yaitu teori kepuasan dan teori proses. Teori kepuasan ini mencakup perhatian pada faktor-faktor di dalam individu yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan. Sedangkan teori proses ini menerangkan dan menganalisa bagaimana perilaku didorong, diarahkan, dan dipertahankan. Nah, ada 5 jenjang kebutuhan yang berurutan dimulai dari jenjang kebutuhan yang dasar sampai kepada jenjang kebutuhan yang paling tinggi. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini berbicara tentang akan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua itu kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan ini berbicara tentang keselamatan atau jaminan perlindungan atau bebas dari rasa takut dan kecemasan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Di tempat kerja, kebutuhan sosial ini dipuaskan kemampuan berinteraksi dengan rekan kerja sehingga bisa bekerja sama dengan baik. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini adalah kebutuhan yang mencakup hasrat dan dihormati, harga diri, serta penghargaan terhadap orang lain. Yang terakhir itu atau kebutuhan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri yang mencakup dengan untuk realisasi diri, pengembangan diri terus-menerus, dan proses pengembangan diri berdasarkan kemampuan seseorang. Selanjutnya kita masuk dalam teori existence, relatedness, growth atau yang disingkat dengan ERG Alderfer. Teori Alderfer disebut juga sebagai teori ERG, yaitu existence, relatedness, dan growth. Existence, kebutuhan akan eksistensi, berhubungan dengan pemberian persyaratan material dasar, apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan sosial dan kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan pembayaran, tunjangan, dan kondisi kerja aman dan nyaman. Relatedness, relatedness berhubungan dengan hasrat yang kita miliki untuk memelihara hubungan antar pribadi serupa dengan kebutuhan sosial dan komponen eksternal kebutuhan penghargaan dari Maslow. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan mengadakan hubungan sosial dan keanggotaan kelompok yang melibatkan wakil pekerja, supervisor, bahkan keluarga dan teman. Growth, suatu hasrat intrinsik untuk pengembangan pribadi
mencakup komponen intrinsik dari kategori penghargaan dan aktualisasi diri dari Maslow. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui pencairan pengembangan personal, karir, dan serta 88 melalui pekerjaan kreatif dan aktivitas non-kerja, misalnya berorganisasi, Facebook 2002. Yang ketiga ada teori dua faktor Herzberg. Teori dua faktor Herzberg dikenal juga sebagai teori izin motivasi yang dari Frederick Herzberg. Herzberg berkeyakinan bahwa hubungan seseorang individu dengan pekerjaannya merupakan suatu hubungan dasar dan bahkan sikapnya terhadap kerja dapat sangat menentukan sukses atau kegagalan individu itu. Yang keempat ada teori kebutuhan yang dipelajari dari Mixline. Mixline dikutip oleh Redsburg 2002 telah mengajukan teori kebutuhan motivasi yang dipelajari yang erat hubungannya dengan konsep belajar. Ia percaya bahwa banyak kebutuhan yang didapatkan dari kebudayaan suatu masyarakat yang mempunyai intensitas atau kekuasaan terbesar. Hal ini secara tidak langsung berarti bahwa motif tersebut telah teraktifkan atau aktual yang disebut oleh para ahli sebagai motivasi. Karena itu, teori motivasi sosial yang dikembangkan oleh Mixline ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi berpresentasi, motivasi berafiliasi, dan motivasi berkuasa. 3 motivasi inilah yang paling banyak ditemukan pada kehidupan manusia, terutama pada kehidupan manusia pemimpin atau pengusaha. Terima kasih. Stop. Kelompok 5 ya. Baca. Bagaimana menilai aktivitas gaya kepemimpinan Anda? Oke. Kelompok 2 dah. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat atau konflik dalam tim? Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa perbedaan antara manajer dan pemimpin dalam konteks organisasi? Jawabannya, manajer fokus pada perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian, sedangkan pemimpin lebih menekankan pada motivasi, menginspirasi, dan mengarahkan tim untuk mencapai visi bersama. Boleh itu? Boleh. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat atau konflik dalam tim? Jawabannya, dengan akan mendengarkan semua pihak, mencari titik temu, dan memfasilitasi diskusi terbuka agar solusi yang diambil dapat diterima bersama. Jika perlu, saya melibatkan pihak ketiga untuk mediasi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Naswa kelompok 3. Apa tantangan terbesar dalam memimpin tim multikultural dan bagaimana solusinya? Jawabannya, tantangannya adalah perbedaan budaya dan komunikasi. Solusinya dengan membangun kesadaran budaya, komunikasi terbuka, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Boleh? Selanjutnya soal nomor 4 dari Santo. Bagaimana cara kalian memotivasi anggota tim yang kurang produktif? Saya akan berdiskusi secara personal untuk memahami penyebabnya, memberi umpan balik,
konstruktif, serta menyusun rencana perbaikan bersama dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Boleh, Grace? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana kalian menilai efektivitas gaya kepemimpinan Anda? Dengan melakukan evaluasi diri secara berkala, meminta umpan balik dari tim, serta siap melakukan perubahan jika terdapat area yang diperlukan. Boleh, Grace? Oke. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6. Apa perbedaan mendasar antara memimpin dengan memberikan arahan dan memimpin dengan kontrol penuh? Memberikan arahan berarti menetapkan tujuan dan kerangka kerja, lalu memberi kebebasan kepada tim untuk menentukan cara mencapainya, sedangkan kontrol penuh melibatkan pengawasan ketat, instruksi detail, dan sedikit ruang untuk inisiatif individu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 dari kelompok 7 bintang. Bagaimana cara menyeimbangkan antara ketegasan sebagai pemimpin dan keterbukaan terhadap pendapat tim? Jawabannya dengan membuat keputusan yang tegas, namun tetap membuka ruang diskusi, serta menghargai masukan dari anggota tim sebelum mengambil keputusan akhir. Apakah jelas? Terima kasih. Berikut kelompok 9, Maryam. Apa pentingnya refleksi diri bagi seorang pemimpin sebelum mengambil keputusan besar? Jawabannya, refleksi diri membantu pemimpin memahami motivasi, mulai dari tujuan pribadi sehingga keputusan yang diambil lebih selaras dan kebutuhan tim dan organisasi secara menyeluruh. Apakah jelas? Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari pengarahan atau kepemimpinan bahwa di suatu perusahaan itu sangat penting untuk memiliki pengarahan dan kepemimpinan agar bisa mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.